Dikatakan konflik itu sebenarnya sampai hari ini masih berkonflik ya Mas, walaupun konfliknya mungkin hanya di daerah-daerah tertentu yang daerah pegunungan ya Papua Tengah sana. Tapi benih-benih luka itu atau ya katakanlah luka dan benih-benih kebencian itu masih ada di hampir banyak tempat lah gitu ya. Artinya potensi konfliknya sebenarnya tinggi. Konflik realnya, existingnya memang hanya di sekitar pegunungan tengah. Tapi tadi benih kebencian, luka yang belum disembuhkan itu berpotensi menjadi konflik. Ditambah lagi katakanlah ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang mungkin tidak terlalu dirasakan manfaatnya untuk masyarakat setempat. Ditambah tadi luka yang belum selesai sehingga sangat mudah terpicu ketika ada satu isu saja itu bisa dengan cepat membakar kemarahan dari masyarakat setempat. Sebenarnya kalau dikatakan mereka ingin merdeka, itu kan memang sejak awal katakanlah Belanda masih menduduki wilayah itu sampai akhirnya dikembalikan ke Indonesia melalui kesepakatan-kesepakatan dan sebagainya. Ya, benih itu memang sejak itu ada, tapi dengan adanya pembangunan-pembangunan dan ada pendidikan-pendidikan juga yang diberikan kepada masyarakat setempat, itu tadi sekali lagi hanya masyarakat daerah pegunungan saja sebenarnya yang masih bicara tentang kemerdekaan gitu ya. Tapi ada isu lain sebenarnya. Isu lain di sini gini. Ketika pemerintah Indonesia mengatakan Papua dan sekarang sudah menjadi beberapa provinsi itu ya adalah bagian dari NKRI, sebenarnya kan tadi harus ada perhatian. Jangan hanya katakanlah orang-orang di Jawa, Sumatera, Kalimantan yang bisa pintar, cerdas, dan sejahtera, tapi teman-teman atau masyarakat asli Papua ini juga perlu mendapatkan perhatian serupa gitu. Sehingga yang menjadi isu hari ini sebenarnya bukan lagi tentang Papua mau merdeka, tapi ada banyak masyarakat atau orang asli Papua yang menginginkan kesetaraan tadi, kesejahteraan, kemudian hak asasi manusia mereka juga lebih diperhatikan dengan segala macam perbedaan, karena secara fisik tentu berbeda, secara ekonomi dan budaya juga berbeda, sosial budaya berbeda, sehingga treatment yang diberikannya juga jangan disamakan dengan orang Jawa atau orang Kalimantan atau orang Sumatera gitu. Mereka punya kondisi atau tradisi sosial budaya yang unik dengan keadaan lingkungan alam yang juga unik yang harus diperhatikan secara tadi case by case gitu, nggak bisa disamaratakan. Sebenarnya jadi lebih ke sana tantangannya. Ya, kita bisa melihat dari dua sisi itu ya. Artinya secara besar memang kita bisa melihat ini adalah bagian dari aspirasi masyarakat lokal ingin memilih sendiri pemimpinnya. Ditambah lagi luas Papua itu besar sekali ya, lebih besar, kayaknya pulau terbesar di Indonesia itu adalah Papua gitu ya. Jawa saja yang katakanlah lebih kecil dari Papua itu ada berapa provinsi di dalamnya. Masa ya Papua hanya 1 atau 2 provinsi sehingga dibagi menjadi sekarang 6 atau 7 provinsi ya sekitar itu. Menurut saya itu juga bagian dari tadi proporsional keadilan gitu, sehingga jangan sampai hanya satu pemerintah daerah atau 2 pemerintah daerah sementara lokasinya yang terlalu luas, penanganan kesehatan, kesejahteraan, sosial budaya jadi agak lama nih gitu ya. Kita sering dengarlah berita bagaimana pernah kemarin itu seorang perempuan muda, perempuan Papua, ibu Papua mau melahirkan itu sampai pindah-pindah dan itu hanya menggunakan alat yang sederhana lah, digotong ke sana, gotong ke sini ya, tandu ya. Itu kan bentuk dari tadi kalau misalnya Pemdanya ada di dekat masyarakatnya, sebenarnya hal-hal seperti itu bisa ditangani dengan baik, dengan cepat. Ada rumah sakit, ada sekolah, ada katakanlah tempat ibadah misalnya ya, jalan dan seterusnya. Itu sebenarnya spiritnya awalnya ke sana gitu ya. Tapi kemudian oleh katakanlah aparat keamanan itu juga dirasa baik karena apa?
dengan dibagi ke dalam beberapa Pemda sehingga katakanlah Kodam atau polisi itu Polresnya itu juga atau Poldanya jadi lebih terbagi kerjanya, jadi lebih mudah untuk mereka. Karena kalau sekali lagi hanya satu atau dua Polda atau satu atau dua Kodam, tapi untuk mengawasi sekian luas wilayah Papua tentu agak sulit gitu ya, apalagi kontur wilayah Papua itu kan beda sama Jakarta yang rata semua. Di sana kan ya pegunungan, ya mungkin ada daerah-daerah yang agak sulit dijangkau juga, sehingga pembagian wilayah itu mungkin ya dilihat oleh aparat keamanan kan sebagai upaya untuk mengawasi atau menjaga keamanannya jauh lebih mudah untuk mereka. Apakah itu kemudian diartikan sebagai cara untuk mencegah letupan-letupan? Ya tergantung bagaimana kita melihatnya. Tapi yang pasti jatuhnya sebenarnya keamanan jadi lebih terjaga. Itu penting sekali karena yang memang paling tahu kebutuhan Papua adalah orang-orang dari Papua sendiri gitu ya. Jangan dari perspektif keamanan, jangan dari orang pemerintah pusat gitu, harus dari dalam lokalnya sendiri gitu ya. Kebutuhannya apa atau masyarakat Papua, misalnya ada perempuan, ada tokoh agama, tokoh adat, mereka bersuara, mereka tahu apa yang mereka inginkan. Nah cuma tantangannya justru yang saya lihat itu dari dalam warga orang asli Papuanya sendiri. Ketika bicara Papua itu sukunya kan banyak, sehingga kadang-kadang ketika mereka mengatasnamakan saya Papua, mereka akan tanya kamu Papua yang mana? Apa nama keluargamu atau apa margamu gitu. Ketika mereka beda, karena gini, selain beda sukunya banyak, karakteristiknya pun yang Papua yang di pantai, Papua pegunungan, Papua yang di kota itu beda gitu. Sehingga ketika mereka bicara atas nama orang Papua, itu teman yang lain akan mengatakan kamu Papua yang mana? Karena kebutuhannya beda. Nah itu sekali lagi. Jadi sebenarnya satu sisi yes, pelibatan orang-orang atau kelompok-kelompok masyarakat di Papua dan non militer itu sangat baik. Tapi tadi bagaimana caranya pemerintah juga memikirkan keterwakilan dari suku-suku atau kelompok-kelompok masyarakat yang ada di Papua. Ya, walaupun memang terbayang juga sih kalau semua orang mau ikut berdialog kan susah juga gitu ya. Sehingga disinilah perlunya pemerintah dan pihak ketiga. Dalam hal ini biasanya yang kalau saya suka sarankan, gunakanlah misalnya tokoh-tokoh agama gitu. Papua ini sangat lekat dengan budaya-budaya keagamaan gitu ya. Selain tokoh adat tentu saja, tapi katakanlah gereja dalam hal ini gitu, yang untuk bisa menyuarakan, karena biasanya orang asli Papua tuh apa ya, mereka boleh dibilang taat gitu ya, loyal terhadap pendetanya, gerejanya apa gitu, terus pendetanya atau romonya bilang apa gitu ya, atau ada juga beberapa daerah yang muslim juga kan ya, ustadznya atau pak hajinya bilang apa, atau pemuka agamanya bilang apa, mereka tuh turut. Walaupun misalnya mereka berbeda, tapi ketika pemimpin agamanya ini mengatakan udah kita A, dan mereka bisa menerima. Itu sih Mas menurut saya. Oke, bicara tadi karena rasa ketidakadilan itu sebenarnya memang sudah agak lama ya. Walaupun sebenarnya pemerintah saya lihat memang sudah berupaya melakukan pembangunan di sana gitu. Sehingga kalau bicara Jawa non Jawa, beberapa kali saya ke sana sih sebenarnya tidak terlalu kedengeran sebenarnya. Tapi saya nggak tahu, sekali lagi mungkin ada beberapa daerah tertentu yang bicara itu. Bahkan dalam beberapa fenomena yang saya lihat, mereka tuh malah lebih dengar kalau misalnya orang Bugis atau orang Makassar yang di sana yang menjadi katakanlah pemda-pemda setempat, itu mereka lebih dengar gitu, orang-orang Makassar atau yang biasa di sana tuh orang-orang ya Bugis atau Makassar gitu ya. Mereka dengar beberapa katakanlah aparat keamanan juga yang misalnya berasal dari suku Jawa, itu juga bisa kok mereka terima. Tapi tadi tergantung pendekatannya. Mereka memang lebih senang pendekatan humanis tentu saja, kemudian pendekatan-pendekatan keagamaan gitu ya. Dan gini, teman-teman Papua ini mereka senang dengan olahraga dan kesenian, Mas. Jadi kalau kita mendekati mereka dengan menggunakan festival budaya, festival kesenian, oh mereka senang sekali. Apalagi setelah itu misalnya makan makanan asli orang-orang Papua. Itu mereka merasa berbudaya. Yes, it's part of us gitu. Kita tuh ada di sana, kita akan menjadi bagian dari mereka dan mereka bisa menerima kita dengan baik. Sehingga istilah Jawa non Jawa itu nggak akan terlalu terlihat ketika
ada dalam situasi-situasi seperti itu. Itu satu hal yang bagus gitu ya. Sekali lagi tadi, warga atau orang asli Papua tuh sangat menghargai adat budaya mereka. Contoh misalnya yang paling sederhana, dan ini kadang-kadang seringkali menjadi gesekan gitu ya. Buat mereka, tanah, it's part of their life. Tanah itu adalah ibunya mereka. Sehingga kalau ada yang mengutak-atik, itu sama aja seperti mengutak-atik ibu mereka. Nah itu kan bagian dari adat yang mungkin sebagian besar masyarakat Indonesia punya pandangan yang berbeda. Nah hal-hal seperti itu yang tadi kalau kata Pak Prabowo, kita mendekati atau menyelesaikan masalah-masalah Papua dengan adat, ya itu kita harus pahami dulu bagaimana orang Papua melihat lingkungannya, bagaimana orang Papua melihat orang-orang di sekitarnya, sehingga pendekatan adat menurut saya bisa menjadi solusi yang menurut saya jauh lebih efektif gitu ya. Tapi pastikan kita paham betul tentang adat di sana. Karena kadang-kadang saya lagi beda suku, bisa jadi beda juga gitu ya adat atau persepsinya mereka. Nah ini agak beda memang orang-orang Papua yang sudah tinggal katakanlah di luar negeri ya. Kalau Papua yang masih tinggal di sekitaran Indonesia, tetap mereka sebenarnya dari paling tidak dari sejumlah mahasiswa Papua yang saya temui gitu ya, mereka masih cinta NKRI gitu ya. Tapi yang di luar negeri, apalagi sudah lama tinggal di luar negeri dengan berbagai perspektif yang tentunya mungkin mereka juga punya sudut pandang yang berbeda ya, sehingga seringkali itu memang agak berbeda sudut pandangnya. Ditambah lagi misalnya kita kan nggak tahu juga mereka di luar sekolah mendapat model pendidikan seperti apa, di luar dibesarkan dengan budaya yang bagaimana, tentang human rights yang seperti apa gitu ya. Ya nggak usah bandingkan orang Papua Indonesia dengan Papua di luar negeri yang ngomongin human rights. Orang Jawa di Indonesia dengan Jawa di luar negerinya human rights-nya juga perspektifnya beda gitu kan ya. Kalau di luar kan manggil teman nggak lihat urutan apa, katakanlah ini orang tua atau apa, mereka sangat egaliter gitu. Sementara kalau di Jawa kan nggak bisa seperti itu gitu. Nah hal yang sama juga dengan misalnya orang-orang Papua yang sudah bersekolah di luar atau tinggal lama di luar, seringkali mereka punya pandangan yang sudah lebih dipengaruhi tempat mereka tinggal, konteks budaya di sana, konteks situasi sosial politik budaya di sana, sehingga ya agak berbeda tuh ketika kita bandingkan dengan orang Papua yang ada di Indonesia. Sehingga saya juga sempat melihat misalnya ya flyer-flyer yang menyebutkan Freedom West Papua atau ya Merdeka, Papua Merdeka dan sebagainya ada di ini Instagram. Nah ini yang memang perlu disikapi hati-hati, karena kan sebenarnya pemerintah itu juga berusaha untuk tidak internasionalisasi isu Papua gitu, karena ini isu Papua yang harus ditangani oleh Indonesia sendiri gitu. Nah, campur tangan asing itu seringkali malah membuat situasi menjadi lebih tidak kondusif. Nah, apalagi yang lebih repot adalah campur tangan asing dengan menggunakan orang asli Papua yang tinggal di sana atau dibiayai sekolah di sana, beasiswa dan sebagainya. Nah, ini yang memang kita nggak bisa samakan lagi orang asli Papua yang di Indonesia atau yang ada di Papuanya dengan yang sudah keluar. Gitu. Sebenarnya menjadi pertanyaan saya, ketika diberikan otonomi khusus, ketika terjadi pemekaran, sekali lagi sebenarnya apakah itu memang aspirasi dari orang asli Papua? Atau sebenarnya pikiran kita di pusat, di Jakarta yang berpikir bahwa ini baik untuk mereka. Jangan-jangan menurut orang asli Papuanya sendiri, saya nggak butuh itu. Saya butuh rumah sakit, that's it. Supaya ibu-ibu, mama-mama Papua yang kalau melahirkan segera ditangani. Yang kalau anak-anak mudanya sakit atau orang-orang warga di sana sakit bisa langsung ditangani dengan dokter. Nah itu kan yang mestinya kita pahami gitu. Apa sih yang menjadi aspirasi atau kebutuhan dari warga asli Papuanya sendiri? Betul bahwa mereka tentu butuh pemimpin ya, dalam arti yang nggak boleh satu komunitas masyarakat tanpa ada pemimpinnya. Tentu ada pemimpin, tapi sekali lagi bentuk kepemimpinan seperti apa yang sebenarnya dibutuhkan. Jangan-jangan mereka merasa cukup kok dengan kepala suku atau tokoh adat gitu. Pemda itu sebagai mitra atau sebagai orang yang menaungi atau apa. Nah ini kan yang perlu kita katakanlah kalau mau dibuat penelitian, karena saya orang dosen gitu ya.
telitilah gitu dengan benar secara sosiologi, budaya, secara teologis dan macam-macam lah. Satu sisi niat pemerintah sebenarnya baik, sekali lagi Otsus itu untuk membangun Papua sesuai dengan harapan aspirasi masyarakat atau orang asli Papua. Digelontorkanlah sekian banyak uang, ya entah berapa, kayaknya tiap tahun, ya besar lah gitu ya. Tapi pertanyaannya, ketika dikasih uang, ada pendampingan nggak? Diajarkan tidak teman-teman Pemda Papua, mulai dari gubernurnya, DPRD-nya, MRP-nya, dan seterusnya gitu ya, tentang uang ini untuk apa? Jangan sampai seperti kita memberikan anak SD kelas 1 uang jutaan rupiah. Padahal yang dibutuhkan anak SD kelas 1 ini misalnya bukan uangnya semata-mata, tapi edukasi tentang bagaimana menggunakan uang ini supaya uangnya tepat digunakan gitu ya. Plus jadi pendampingan, dan beberapa kali Mas Angga, saya mendampingi mahasiswa yang menyusun skripsi, itu memang agak beda treatmentnya gitu. Anak-anak Papua ini cerdas, pintar. Beberapa dari mereka bahkan jago sekali olahraga, atlet sepak bola, futsal gitu ya. Sehingga treatmentnya memang kita sekali lagi nggak bisa samakan. Even orang Jawa dengan orang Sumatera aja nggak bisa kita samakan ya, apalagi dengan Papua ini. Sehingga misalnya, tapi dengan pendampingan yang tepat, banyak tuh mahasiswa saya dari Papua terima beasiswa S2-nya dari luar negeri, terima beasiswa S3 dari LPDP misalnya. Artinya mereka punya kemampuan yang sama, tapi butuh tadi treatmentnya yang beda, pendampingan. Sebenarnya yang dibutuhkan sekali lagi di sana sebenarnya selain Otsus dan anggaran tadi, pendampingan, diedukasi lah. Ini Otsus ini sebenarnya tujuannya untuk apa, biayanya atau anggaran yang diberikan ini bagaimana penggunaannya, pengelolaannya. Jangan sampai, mohon maaf, kita mendengar juga beberapa kasus misalnya gubernur di sana terlibat korupsi. Tapi sekali lagi, korupsinya memang karena dia niatnya jahat, atau jangan-jangan karena memang dia tidak tahu, dia tidak didampingi, tidak dikasih tahu, Pak ini anggarannya untuk ini loh Pak, cara mengelolanya seperti ini loh Pak. Jangan tiba-tiba nggak dikasih tahu cara kelolanya bagaimana, ini untuk apa, kemudian hanya karena oh ini penyelewengan terus ditangkap, kan nggak wise juga. Itu sebenarnya catatan saya. Yes, saya paham pemerintah membuat PSN ini tentu pasti ada tujuannya, gitu ya. Menanam tanaman-tanaman untuk pangan, ketahanan pangan, untuk energi. Tapi sekali lagi, ini kebutuhan siapa? Kalau memang ini bukan kebutuhan khusus orang asli Papua, tapi kebutuhan seluruh warga Indonesia atau pemerintah Indonesia, ya sampaikan gitu. Jangan mengatasnamakan ini dibutuhkan oleh orang Papua. Tadi sekali lagi, belum tentu orang Papua butuh itu gitu ya. Sebenarnya jangan-jangan yang dibutuhkan orang Papua rumah sakit, bukan PSN ini. Tapi kalau memang pemerintah butuh ada PSN, ya sampaikan, jelaskan gitu, kasih tahu, ajak dialog, tunjukkan betapa PSN ini akan bermanfaat bukan saja untuk pemerintah Indonesia tapi juga untuk masyarakat atau orang asli Papua misalnya. Nah itu kan perlu didiskusikan, perlu disampaikan, itu satu poin. Kemudian yang kedua, seperti yang tadi saya sampaikan Mas, tanah itu tuh ibarat ibu buat mereka, yang memberi mereka makan. Sehingga harus diatur, dikelola dengan baik. Saya tahu, jadi ada berapa ribu hektar di sana gitu ya, dan menurut sejumlah pihak itu sudah dibayarkan kok ke orang asli Papua, sehingga tanah itu menjadi milik dari yang membayar gitu. Pertanyaannya lagi, orang asli Papuanya dikasih tahu nggak, diedukasi nggak? Kalau kamu jual tanah kamu dengan harga sekian, kemudian kita jadikan ini proyek strategis nasional, berarti kamu udah nggak punya lagi hak atas tanah ini ya. Dan sekali lagi, edukasi tentang keuangan tuh penting Mas. Jangan sekali lagi brok dikasih uang banyak kan abis beli tanah gitu ya, tapi tidak dikelola dengan baik. Kalau diajarkan nih uang ini yuk kita gunakan untuk wira swasta kah, untuk pengembangan bisnis usaha apakah gitu ya. Mereka juga literasi investasi, dikasih edukasi tentang memulai bisnis dan sebagainya, kan merekanya juga berdaya. Jangan tanahnya diambil, mereka dapat uang, tapi mereka juga tidak berdaya bagaimana menggunakan uang atau bagaimana mereka bisa sustainable hidupnya gitu ketika uang itu habis karena digunakan tadi tanpa edukasi yang benar. Nah itu yang perlu dipikirkan, sehingga kita bisa melihat oke, pemerintah butuh PSN, pemerintah butuh energi sehingga menanam atau mengambil barang-barang tambang, mineral dan sebagainya.
monggo didiskusikan dengan kebutuhan, apakah itu sesuai dengan kebutuhan warga setempat, tapi yang penting lagi adalah bagaimana memastikan orang asli Papuanya juga berdaya ketika tanah itu diserahkan, diambil pemerintah, dikelola oleh pemerintah, ini juga tetap berdaya dan sustainable secara ekonomi, mandiri, sehingga mereka juga bisa, hidup mereka tuh bisa tetap sejahtera gitu Mas. Ini pro kontra juga nih Mas, karena sempat ada yang mengatakan oke, dengan jalan Trans Papua, ekonomi bergerak, harga-harga menurun gitu, karena kan biaya kan bisa dipangkas gitu, karena nggak keluar banyak bensin dan sebagainya. Itu satu sisi positif. Dan misalnya barang-barang atau panen-panen produk-produk dari daerah-daerah di Papua itu bisa dijual di kota atau bahkan dikirim sampai ke pulau-pulau lain gitu ya. Itu secara positifnya. Tapi secara negatifnya, sekali lagi misalnya, atau bukan negatif lah, secara kritis kita melihat, sekali lagi, apakah memang orang Papua membutuhkan jalan itu? Atau jangan-jangan yang membutuhkan itu adalah pengusaha-pengusaha, pebisnis-pebisnis yang bisa jadi bukan orang asli Papua, gitu ya. Dan itulah sekali lagi yang menimbulkan tension tadi, antara Jawa non Jawa gitu ya, atau Papua non Papua gitu, atau mereka biasanya sebutnya BBM gitu ya, Makassar dengan Papua. Nah, jangan sampai menimbulkan kesenjangan secara ekonomi. Itu satu. Kemudian yang kedua, membangun jalan itu kan butuh lahan, sekali lagi tanah. Nah, berapa banyak tanah yang akan digunakan, dan sekali lagi dampaknya apa nih secara lingkungan dan secara psikologis terhadap warga asli Papuanya. Itu yang juga perlu dipikirkan Mas. Bukan diserahkan semuanya ke masyarakat Papua, enggak, tapi mereka dilibatkan. Suara mereka didengar sambil, kalau jadi gini, ibaratnya orang negosiasi, dialog gitu ya, dua belah pihak sehingga win-win. Pemerintah mungkin juga punya kepentingan, artinya kepentingan dalam arti dia juga kan harus memikirkan bukan hanya orang Papua, dia harus memikirkan juga orang di Sumatera, di Aceh, di Jawa dan sebagainya. Dia memikirkan kepentingan nasional, semua rakyat Indonesia gitu. Tapi tadi orang Papua juga pasti punya kepentingan, ini tanah kami, ini wilayah kami, ajaklah kami bicara. Jadi dilibatkan, disampaikan. Masing-masing pihak ini punya kepentingan, mari kita satukan persepsi kita gitu ya, kepentingan, istilahnya win-win solution tadi. Pemerintah tetap dapat karena dia berpikir besar untuk satu negara, orang asli Papua juga tetap dapat apa yang mereka butuhkan. Sebenarnya lebih ke sana sih Mas. Anak muda Papua, Gen Z Papua hari ini yang mendapat kesempatan sekolah dimanapun, baik itu masih di dalam negeri di Indonesia, di wilayah Jawa atau di mana-mana, bahkan yang di luar negeri sekalipun, ingatlah, jangan pernah lupa identitas kita sebagai bagian dari masyarakat di mana tempat kita lahir. Jadi setelah pintar, setelah kuat, setelah berdaya, mari bangun kembali wilayahmu, daerahmu, Papua kita bersama. Itu Mas.